Oke, selamat pagi sahabat-sahabat Apatende. Kami kru Apatende dengan bocil-bocil ini mau membuat suatu konten dengan adanya kasus yang sudah merebak di wilayah Indonesia mengenai virus PMK, yang mana virus PMK adalah penyakit mulut dan kuku yang menyerang terhadap beberapa hewan ternak yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Mojokerto, di Kecamatan Trawas ini. Akan mengulas semuanya mengenai beberapa penanganan virus PMK yang menjangkit kepada hewan ternak, terutama di hewan sapi. Sahabat-sahabat Apatende, jangan di skip videonya, nanti kita langsung memberikan suatu pembelajaran dan edukasi mengenai penanganan pertama supaya hewan ternak sapi sahabat-sahabat Apatende di rumah tidak mengalami terkendala suatu apapun, dan semoga sapi-sapi sahabat Apatende di rumah kuat, sehat, dan tidak terjadi apa-apa. Oke, sahabat Apatende, kami kru Apatende TV lagi menuju ke kandang sapi yang notabene milik Bapak Gagah Sukmadi yang ada di Trawas, di Desa Kesiman. Sahabat-sahabat Apatende, simak terus video kami, dan utamanya dalam bentuk untuk menangani virus PMK ini, jangan panik. Oke, jangan panik. Kami juga mendapat informasi dari beberapa warga yang ada di Jawa Timur mengenai kasus penjualan daging sapi mati. Jadi nanti berikutnya kami akan menjelaskan semuanya kepada episode selanjutnya, sahabat-sahabat Apatende. Tentunya untuk mewujudkan daripada investigasi yang kami lakukan terkait informasi penjualan daging sapi mati, itu akan kami ungkap semuanya. Sekarang kami kru Apatende sudah mendekati lokasi kandang yang dimiliki oleh Bapak Gagah Sukmadi, sahabat-sahabat Apatende. Langsung saja kita menuju lokasi kandang tersebut untuk mengulas tuntas bagaimana cara menangani kegiatan PMK atau virus PMK yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto ini, Kecamatan Trawas ini, sahabat-sahabat Apatende. Jadi seperti itu ya. Support kami terus, sahabat-sahabat Apatende. Beberapa meter lagi kita sampai di kandang sapi milik Bapak Gagah Sukmadi. Alhamdulillah, sahabat Apatende, di depan saya sudah nampak kandang sapi milik Bapak Gagah Sukmadi. Kami kru Apatende sudah sampai tepat di depan kandang sapi milik Bapak Gagah Sukmadi. Langsung kita review bagaimana cara menangani beberapa indikasi virus PMK, penyakit mulut dan kuku yang menjangkit ya beberapa hewan ternak sapi, menelan banyak korban. Dan tentunya sahabat-sahabat Apatende tetap waspada, jangan panik, berikan obat dalam, injek dan sapu semuanya pada kukunya dengan H2O2. Bagaimana cara menanganinya? Yuk kita review langsung di dalam kandang. Salam Apatende.
Sahabat Apatindik, kami kru Apatindik sudah berada di dalam kandang sapi milik Bapak Gagas Sukmadi. Langsung saja kita review sahabat-sahabat Apatindik, dan kita bertanya kepada Bapak Gagas Sukmadi selaku pemilik hewan ternak tersebut. Sahabat-sahabat Apatindik, apa saja yang dilakukan Bapak Sukmadi untuk penanganan pertama mengenai penyakit mulut dan kuku ini, sahabat-sahabat Apatindik? Karena kami juga melihat di sebelah kanan kami ada satu sapi milik Bapak Gagas Sukmadi, kukunya sudah terlepas. Langsung saja kita tanya, apa saja obat atau ramuan yang sudah diberikan kepada sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Selamat pagi Pak Gagas. Jadi mohon kami dijelaskan Pak Gagas Sukmadi, untuk sapi yang dibalut dengan beberapa kain kakinya tersebut, sahabat-sahabat Apatindik, bisa direview. Sapi yang dibalut dengan kain itu, Pak Gagas Sukmadi, Pak Gagas Sukmadi memberikan obat atau ramuan berupa apa? Mohon dijelaskan ke sahabat-sahabat Apatindik. Ramuannya kita pakai sirih, kunyit, sama binahong. Ya, untuk menyemprotkan yang luka-luka. Nah, itu berhubung kukunya sudah lepas, ya, kita balut dengan kain. Barangkali dia itu mau berdiri. Soalnya sapi beratnya kurang lebih 800. Nah, otomatis kalau kita mindah secara manual kita tidak bisa. Makanya kita balut dengan kain. Barangkali dia bisa berdiri untuk dibetulkan posisinya. Ya. Nanti tetap kita lepas. Dilepas ya? Kita lepas, kita beri obat cairan H2O2. Itu memang cairan yang saya kira bagus. Untuk barangkali teman-teman yang terkena bisa coba pakai cairan H2O2 gitu loh. Siap. Jadi monggo barangkali bisa di-share nanti, untuk banyak juga bermanfaat teman-teman yang kena kukunya terlupas. Kalau bisa yang belum malah lebih bagus segera kita semprotkan. Siap gitu. Nah, untuk pertama kali sapi saya kena itu satu, itu enggak ada hitungan hari. Enggak ada hitungan hari ya? Enggak ada hitungan hari. Itu sapi 15 ekor semua itu hampir kena semua. Enggak ada hitungan hari. Ini ngomongnya hitungan bisa juga saya kira apa ya? Jam. Waktu. Enggak hari, bukan waktu. Bukan waktu ya. Jam. Hitungan jam itu penyebarannya memang itu. Jadi kalau memang satu kandang kena, saya yakin semua pasti kena. Nggak mungkin nggak ada yang nggak kena. Nah, untuk penanganannya, kebersihan memang harus utama ya Pak. Kandang itu memang kebersihan harus utama. Soalnya kan ini kan penyakit kuku. Saya tumpuan di sapi itu kan memang kan pada kaki. Gitu loh. Makanya kebersihan itu memang harus dan utama. Jangan sampai sapi itu, kandang itu memang kotor, utama memang kebersihan. Kalau posisi PMK ini gitu. Siap. Jadi Pak Gagas Sukmadi ini untuk awal, sebelum penyakit yang diderita oleh beberapa sapi milik Pak Gagas Sukmadi sendiri ini, menekankan kepada sahabat-sahabat Apatindik di rumah untuk selalu menjaga kebersihan, utama daripada kotoran sapi itu sendiri. Pak Gagas mengatakan kalau bisa kaki sapi kalau menginjak kotorannya dia sendiri harus segera dibersihkan, karena rata-rata penyakit kuku yang diderita atau dialami oleh sapi tersebut bermula dari kotoran sapi itu sendiri ya Pak Gagas ya. Dan ini pesan-pesan saya. Siap.
para peternak atau petani jangan takut dengan adanya penyakit atau PMK virus ini. Soalnya banyak yang di luar itu masih menunggu kayak mafia daging. Siap. Jadi sapi itu dibilangi nggak bisa sembuh, nggak bisa gini. Kita harus optimis dan pasti betul. bisa sembuh. Soalnya apa? Dia sekarang ini lagi marak mafia daging istilahnya kan gitu. Dia beli semurah mungkin, tapi dia jual daging di pasaran dan masyarakat dengan harga mahal normal gitu loh. Makanya para peternak dan petani jangan takut, kita harus optimis. Siap. Pasti bisa sembuh. Siap. Tapi memang membutuhkan waktu, tenaga juga, khususnya kesabaran. Pak Gagas Sukmati. Sambil jalan Pak Gagas Sukmati untuk melihat-lihat sapi jenengan ini, karena beberapa waktu yang lalu saat kami baru pertama datang di kandang jenengan ini, Pak Gagas Sukmati, ada di sebelah kanan kita ini berapa yang hanya dia duduk-duduk dan ada beberapa yang sudah terkena kukunya. Di sebelah kiri kita kemarin pada duduk semuanya posisi sapi-sapi jenengan ini. Iya. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah sapi-sapi ini sudah kuat dan sudah bisa berdiri. Sebelah kanan memang agak terenyuh ya Pak Gagas Sukmati kondisinya. Tapi menurut Pak Gagas Sukmati sendiri, setelah jenengan berikan injek dan kami juga sempat membantu pada saat itu, respon jenengan setelah pengobatan ini bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ya. Dengan pengobatan yang kemarin kita lakukan siap, berdua, betul, ya, siap. Kita injek obat dari teman saya. Siap. Alhamdulillah. Kondisinya semakin membaik. Makanya teman-teman jangan putus asa. Jangan putus asa. Ayo, sahabat-sahabat ini di rumah ya. Istilahnya kita harus optimis. Pasti bisa sembuh. Gitu loh. Meskipun kukunya itu sudah mengelupas, pasti sembuh dan dia bangkit lagi. Buktinya kita dengan pengobatan kemarin itu kita injek sekali. Alhamdulillah. Semuanya sudah bisa berdiri. Kemarin memang betul sama dokter hewan, teman saya juga kemarin sempat diinjek, tapi memang perkembangannya kurang. Dengan antisipasi saya juga, namanya orang kepingin cepat sembuh, peliharaan kita juga cari obat yang lain yang bisa terbaik buat sapi ini. Peliharaan saya. Siap. Gitu loh. Buktinya, alhamdulillah jenengan tahu sendiri juga. Siap. Kondisinya sekarang. Ada berapa ekor? Ada 15 ekor. 15 ekor. Pilih Pak Gagas Sukmati, sahabat-sahabat ini untuk sapi ternaknya. Oke, Pak Gagas Sukmati, saya mau bertanya ini. Kalau menurut logika, sahabat-sahabat ini di rumah bisa direview kaki daripada sapi ternak milik Pak Gagas Sukmati ini dibalut dengan kain. Pak Gagas, mohon maaf, saya mau tanya nih. Kalau sebelum mengobati, ini kemarin kan Pak Gagas Sukmati melakukan pembalutan kaki, ya. Itu akibat daripada binatang ternak ini ngumpul. Iya, betul. Nah, terus Pak Gagas Sukmati saling tumpang tindih, gitu loh. Jadi makanya kenapa kemarin malam itu kita balut, dia barangkali mau berdiri kan dia kan merasa sakit, kan kukunya terlupas. Makanya kalau nggak ada bantuan ini, dia kan nggak bakalan pindah. Namanya orang kepingin pingin goyang kanan kiri. Karena letih badannya, menahan bodi yang sangat cukup berat ini. Tapi Pak Gagas Sukmati, apakah dengan balutan ini nanti tidak mengundang virus lain? Enggak ya? Ini kan cuma sementara. Oh, aja sementara aja. Siap. Kita sambil nunggu obat. Setelah kita obat datang, disemprot lagi, kita lepas. Oh, siap. Jadi kita ini sambil nunggu obat, kita sementara dibalut. Sementara kita balut. Nanti kalau memang kita obati terus, kita lepas. Nggak mungkin kita balut, kasihan juga. Memang gitu kalau dibalut memang bahaya juga. Bahaya juga, mengandung virus yang lain akan datang. Kita melihat atau mereview sapi yang di depan kami ini, sahabat-sahabat Tendik.
Kemarin ini juga sempat tidak Iya. bangun ya, Iya. Pak Gagas Sukmadi ya. Beberapa jam, mulai 2 hari ya kita di sini, ini nggak bangun. Alhamdulillah setelah diinjek, setelah diberi obat oleh Pak Gagas Sukmadi kepada sapi ini, alhamdulillah sapi Pak Gagas Sukmadi sudah bisa berdiri dan sehat, dan makannya juga luas sekali. Oke, sahabat-sahabat Tende, sapi yang kukunya mengelupas milik Pak Gagas Sukmadi yang sudah dibalut, bisa direview kakinya, sahabat-sahabat Tende. Sekarang dia berdiri. Ini adalah suatu perihal yang membuat optimis Pak Gagas Sukmadi Ya. semakin untuk menyembuhkan sapi-sapinya itu lebih bersemangat lagi, sahabat-sahabat Tende. Monggo dijelaskan Bapak Gagas Nah, Sukmadi. ini keuntungan dari kita balut kakinya. Membalut kakinya ya. Ya, ini barangkali sapi itu ingin berdiri Siap. atau jalan, dia kan lebih apa ya? Istilahnya kalau manusia itu Menahan, ngeri tak geli, geli. dan perih Pak Gagas. Nah, kalau dengan ada ini kan dia kan ada tumpuannya juga. Betul, Istilahnya pengganti kukunya. Nggih. Ini Siap. alhamdulillah bisa berdiri. Siap. Itulah, ini berjalan perlahan juga. Untuk makannya Untuk si makan sapi ini gimana? Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Dan untuk bobot pun tidak ada perubahan signifikan untuk penurunannya. Siap. Alhamdulillah makan tetap dia. Siap. Alhamdulillah punya kami ini untuk makan nafsunya nggak ada yang berkurang. Siap. Cuma ada sebagian aja, paling kecil lah 1-2 dari 15 ekor ini. Dari 15 ekor. Ya. Oke, Pak Gagas Sukmadi sudah menjelaskan beberapa langkah-langkah utama yang harus dilakukan kepada hewan sapi yang terkena virus PMK. PMK. Siap. Selebihnya Pak Gagas Sukmadi, apakah ada keluhan lain di luar penyakit mulut dan kuku? Mungkin dari perawatan yang lain atau dari kesehatannya sendiri, mungkin dari mata atau selebihnya dari hewan-hewan jenengan ini gimana? Pak Alhamdulillah Gagas? kalau penyakit-penyakit itu tidak ada. Nggak ada ya? Kebanyakan itu kan memang gatel. Memang gatal aja. Ibaratnya Kalau flu kita- itu aja ya Pak ya? Ya, Flu itu aja ya. gatel itu sudah biasa lah untuk di sapi. Siap. Memang kami ini pemula. Pemula. Ya, mohon dukungannya semua. Siap. Kita ini juga pemula di bidang peternakan penggemukan. Bidang peternakan atau penggemukan. Ya, Siap. yang lokasi kami ada di Trawas. Lokasi di Trawas ya? Di Trawas, Siap. di Desa Kesiman. Di Desa Kesiman. Oke. Gitu, Abah Tindik. Siap, matur suwun Pak Gagas Sukmadi. Sahabat-sahabat apa Tende, begitu beberapa ulasan dari Pak Gagas Sukmadi. Beliau mengatakan sebagai pemula untuk melakukan ternak penggemukan sapi. Ternak penggemukan sapi yang ada di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sebelum kami tutup, Pak Gagas Sukmadi, dari beberapa konten yang sudah kami buat dengan panjenengan selama 3 hari ini, Pak Gagas Sukmadi, satu pertanyaan yang belum kami lontarkan kepada Bapak Gagas Sukmadi selaku pemilik ternak hewan penggemukan sapi yang ada di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf, Bapak Gagas Sukmadi, bagaimana respon daripada pihak dinas terkait, khususnya kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan mengenai virus PMK ini di wilayah Kecamatan Trawas ini, Bapak? Kecamatan Trawas itu beberapa desa ini. Saya kalau di kandang kami satu pun dinas peternakan nggak ada yang respon, nggak ada yang datang. Dari Itu Dinas yang- Kesehatan juga Iya, dari dinas kesehatan peternakan istilahnya nggak ada yang merespon sama sekali untuk perihal ini. Ya nggak tahu ada apa juga. gitu. Apa mereka tidak tahu, Pak Nah, Gagas itu yang Sukmadi? saya juga tidak tahu. Yang saya sayangkan di situ dari dinas, dia pasti tahu. Dia kan pasti turun ke desa-desa. Tapi loh. tapi kenyataannya bagaimana dari Nggak desa? ada. Dari desa Dari untuk desa nggak ada sama sekali. Untuk turun himbauan, untuk melihat. turun, melihat nggak ada sama Siap. sekali. Itu yang saya sayangkan. Begitu, Mana namanya dinas peternakan untuk petani-petani itu nggak ada respon Nggak ada untuk di respon, ya. wilayah Desa Kesiman ini. Siap. Ya mohon maaf untuk Dinas dinas terkait. Siap. Gitu loh. Oke.
Bapak Gagah Sukmati? Jangan, ya mohon maaf, jangan ada kalau pemimpin yang datang baru dia bingung. Bingung untuk menyiapkan segala untuk sesuatunya. menyiapkan segalanya, itu yang keliru. Siap. Jangan Oke. salah. Siap. Gitu loh. Oke. Jangan pilih kasih, tebang pilih kasihan petani-petani juga gitu loh. Siap. Dia membutuhkan pengobatan yang serius, tapi dari dinas terkait nggak ada respon sama sekali. Itu yang saya Harus sendiri diperhatikan. sayangkan. Harus Ya, diperhatikan harus ya, Pak diperhatikan Gagah. juga. Siap. Gitu. Oke. Dari dinas-dinas terkait semua, Siap. mulai dari kepala desa, camat, bupati, dinas apa, sini nggak ada. Saya lihat saya nggak ada. Siap. Gitu loh. Siap. Terima kasih. Oke, Pak Gagah Sukmati. Ya. Matur suwun atas waktunya sudah 2-3 hari kepada sahabat-sahabat Abad Tende beserta kru. Matur suwun sangat Pak Gagah Sukmati. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Abad Tende, begitu sangat mengharukan kisah yang dialami oleh Pak Gagah Sukmati, sahabat-sahabat Abad Tende. Betapa tidak? Karena pihak kepala desa, pihak dinas terkait untuk dinas peternakan, kesehatan, bahkan pemerintah kabupaten setempat di Kabupaten Mojokerto ini tidak ada sama sekali perhatian kepada peternak-peternak sapi yang berada di wilayah Kecamatan Trawas, khususnya di Desa Kesiman ini, sahabat-sahabat Abad Tende. Maka dengan adanya itu, tidak lain, di wilayah-wilayah lain juga banyak sapi-sapi mati tanpa perawatan medis yang jelas. Karena Pak Gagah Sukmati sendiri saat menangani pada kuku, Pak Gagah Sukmati memakai H2O2, dan bila mana kukunya sudah mengelupas, sebelum dibalut dengan kain, kuku-kuku sapi yang terjangkit PMK tersebut diberi semprotan H2O2, sahabat-sahabat Abad Tende. Selang 20 menit diguyur dengan air, setelahnya diberi lagi, disemprot lagi dengan H2O2, baru Pak Gagah Sukmati memerintahkan anak kandangnya untuk membalut kakinya sapi untuk diberikan perawatan selanjutnya, sahabat-sahabat Abad Tende. Maka dari itu, kita di episode selanjutnya akan menanyai beberapa dinas terkait, termasuk kepala desa, kecamatan, dinas peternakan, dan dinas kesehatan. Kenapa mereka tutup mata seperti yang disampaikan oleh Bapak Gagah Sukmati yang ada di Desa Kesiman, Dusun Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, tanpa tanggapan. Salam Abad Tende.